Dan akan menentukan sikap dari Partai Golkar yang akan mendukung dari pemerintah. Langkah Partai Golkar lainnya yang krusial adalah pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa yang diklaim dapat menyelesaikan konflik internal di tubuh partai beringin tersebut. Kita bergabung bersama rekan kami Dede Salambesia langsung dari area Rapimnas Golkar di JCC Senayan, Jakarta. Dede, bagaimana berlangsungnya Rapimnas hari ini? Apa saja dinamika yang terjadi? Sampai saat ini Rapimnas Partai Golkar memang masih berlangsung di kawasan JCC Senayan, Robert. Dan untuk hari terakhir penyelenggaraan Rapimnas Partai Golkar ini memang skema yang dilakukan ialah dengan melakukan rapat dengar pendapat di 3 komisi yang sudah dibentuk kemarin. Untuk komisi A membidangi masalah keorganisasian, untuk komisi B masalah program, dan komisi C masalah pernyataan politik. Sejak pagi hari tadi memang masing-masing komisi ini yang beranggotakan perwakilan dari DPD 1 masing-masing daerah yang ada di Indonesia melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi mereka masing-masing dengan arah tujuan sesuai dengan bidang komisi mereka masing-masing. Untuk komisi A memang rata-rata tidak menyetujui diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar dengan berbagai alasan. Dan pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat tadi komisi A juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan melakukan lobi-lobi politik. Namun diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid, usai Komisi A bertemu dengan ARB, walaupun rata-rata DPD 1 Golkar tidak menyetujui diselenggarakannya Munaslup, namun ARB memutuskan bahwa Munaslup tetap akan diselenggarakan karena lebih banyak konsekuensi positifnya bagi Partai Golkar. Walaupun demikian, tadi juga ARB sempat mengedukasi para anggota DPD 1 Partai Golkar mengenai mengapa Munaslup ini harus dilakukan. Sementara itu terkait waktu dan tempat kapan Munaslup ini akan diselenggarakan, menurut Nurdin Halid juga semua ini menjadi hak sepenuhnya dari Abu Rizal Bakri. Dan yang ditekankan juga bahwa legal standing dari pemerintah mengenai pengesahan kepengurusan Partai Golkar juga harus ada dengan melalui jalan Munaslup tersebut. Robert. Ya, Dede, bisa Anda elaborasi lebih jauh karena pandangan dari mayoritas DPD tidak menginginkan adanya Munaslup, tapi Anda katakan bahwa Abu Rizal Bakri menginginkan adanya Munaslup, tetap menginginkan adanya Munaslup. Apakah dari pandangan DPD yang tidak menginginkan Munaslup bisa dijadikan sikap atau kesimpulan akhir dari Rapimnas yang sedang berjalan dan berakhir hari ini? Sesuai dengan agenda harusnya pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah dilangsungkan paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota maupun pimpinan DPD 1 Partai Golkar. Namun sampai saat ini paripurna tersebut belum dimulai. Dan sesuai dengan agenda pula, sesuai paripurna pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat nanti juga akan diumumkan hasil dari Rapimnas yang diselenggarakan selama 3 hari di JCC ini. Pengumuman tersebut nantinya menjadi hasil resmi Golkar apakah mereka menyelenggarakan Munaslup atau tidak. Namun tadi sudah diisyaratkan bahwa besar kemungkinan memang Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali yaitu Abu Rizal Bakri menginginkan Munaslup tetap terselenggara sesuai dengan pidato politiknya beberapa hari lalu saat membuka Rapimnas ini. Dan terkait apabila Munaslup betul-betul diselenggarakan, siapa panitia dari Munaslup ini, ditegaskan juga oleh Nurdin Halid bahwa yang akan menjadi panitia dalam Munaslup ini ialah Golkar dari kubu ARB dengan sejumlah politisi Golkar dari kubu Agung Laksono yang dipilih secara selektif. Dan malam ini juga rencananya memang sudah dikonfirmasi oleh Golkar yang melakukan Rapimnas di sini bahwa malam ini mereka akan melakukan deklarasi dukungan kepada pemerintahan Jokowi JK. Demikian Robert, laporan dari Senayan, kembali ke studio. Ya Dede, terakhir, dengan adanya sikap bahwa kemungkinan besar memang akan diadakan Munaslup dengan panitia dari elit Golkar yang berada di kubu ARB, dan juga ditegaskan bahwa Abu Rizal Bakri tidak akan kembali maju mencalonkan diri sebagai ketua umum jika Munaslup digelar. Apakah ini juga ada dorongan-dorongan dari para elit Golkar di tingkat DPD untuk mendorong kembali Abu Rizal Bakri menjadi calon ketua umum?
Kemarin memang sudah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Abu Rizal Bakri bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan lebih jauh dia juga menghimbau Agung Laksono agar bersama-sama melakukan regenerasi di Partai Golkar ini. Sementara tadi dari Komisi A saya memantau DPD 1 Partai Golkar rata-rata memang menginginkan Abu Rizal Bakri untuk maju kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena memang rata-rata mereka yang hadir di Rapimnas ini merupakan simpatisan Ical secara pribadi. Namun kembali lagi mereka menegaskan bahwa regenerasi di tubuh Partai Golkar memang diperlukan dan mereka pun menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Abu Rizal Bakri apakah akan mencalonkan diri kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar atau tidak, atau mungkin menempati jabatan lainnya yang ada di Partai Golkar seperti sudah diwacanakan sebelumnya bahwa ARB akan menempati jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun seperti apa resminya kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut malam ini saat hasil dari Rapimnas Partai Golkar ini resmi diumumkan kepada media massa. Robert. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas informasi Anda langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Perubahan arah politik Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri menjadi parpol pendukung pemerintah tinggal menunggu waktu. Hampir semua perwakilan DPD sepakat dengan arahan tersebut. Maka kemudian kemanakah arah Munaslup jika diselenggarakan? Berikut informasi untuk Anda. Hampir semua perwakilan DPD dalam Rapimnas Partai Golkar Munas Bali menolak untuk menggelar Munaslup yang diajukan Abu Rizal Bakri. Penolakan terjadi karena sebagian kader masih menunggu hasil sengketa partai di Mahkamah Agung. Meski demikian, banyak dari sebagian perwakilan yang menolak juga menyatakan tetap akan mengikuti keputusan Rapimnas maupun DPP Golkar. Meski banyak perwakilan yang menolak, masih terdapat kemungkinan untuk dilakukannya Munas luar biasa. Bila demikian adanya, maka patut dipertanyakan urgensi dari Munaslup yang dikehendaki oleh Abu Rizal Bakri. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali, Ahmad Nur Supit, urgensi dari Munaslup Partai Golkar dapat dikembalikan ke formatur awal, yaitu hasil Munas Riau. Ya, kalau kita mau jujur, agar supaya semua pihak menerima, maka memang selayaknya adalah Munas Bali, Munas Riau yang dilakukan. Munas artinya. Karena saya khawatir, begitu Munaslup dan Munaslup dilaksanakan, kemudian ada pihak lain yang tidak suka dengan Munaslup, siapa tahu misalnya Rapim ini tadinya menjanjikan akan menghadirkan semuanya, menghadirkan Agung di situ, menghadirkan pihak-pihak dari Agung, menghadirkan Pak Yusuf Kalla, menghadirkan semua senior, tetapi mereka tidak hadir. Apakah kemudian mereka akan memberi pengakuan atau tidak? Itu kan persoalan. Sepakat dengan Ahmad Nur Supit, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berpendapat alangkah baiknya jika penyelesaian konflik internal Golkar dapat dikembalikan kepada hasil Munas Riau. Yang Bali itu belum pernah disahkan sama sekali. Betul. Ancol pernah disahkan tapi dicabut secara yuridis. Dan kami sudah mencabutnya. Kalau keputusan yang berlaku dengan pencabutannya harus ke Munas Riau. Kan itu yang existing kepengurusan yang Munas Riau. Hanya memang dikatakan berakhir Desember berakhir. Itu kan berakhirnya tidak ada kepengurusan baru, tetapi banyak sekali organisasi yang berakhir secara formal begitu dapat melakukan kegiatannya untuk memilih kepengurusan yang baru demi keselamatan partai. Kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Golkar ini diharapkan dapat segera selesai jika pihak yang bersengketa mau melihat lebih jauh masa depan partai. Tim Liputan, Metro TV.